Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian mewakili pemerintah menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. Tito mengatakan, kendala yang dihadapi untuk penanganan bencana sangat besar. Hal tersebut disampaikan Tito dalam respons warga Aceh yang mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Mengenai pengibaran bendera putih, jadi menurut kami wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan, dan sikap masyarakat, terutama pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatera, ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat 19 Desember 2025. Dengan segala kerendahan hati, kami meminta maaf ya bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar, karena medan yang cukup berat, sambungnya. Meski begitu, Tito menegaskan, sebagai pemerintah Indonesia, mereka berkewajiban untuk terus bekerja dalam mengatasi berbagai kendala. Dia juga memastikan pemerintah akan terus memperbaiki kinerja dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak bantu untuk tahap darurat Sumatera. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus membantu masyarakat Indonesia atas uluran tangan dan gotong royong. Kita terus bersama-sama dalam bingkai soliditas kebangsaan dan kemanusiaan untuk segera memulihkan, imbuh Tito. Bendera putih berkibar di sejumlah ruas jalan di Aceh sebagai simbol kondisi darurat yang kian parah. Di tengah dampak banjir Aceh yang kian parah dan berkepanjangan, warga mengaku kehabisan daya dan memilih menyerah karena keterbatasan bantuan. Masyarakat sudah tidak sanggup lagi dan sangat membutuhkan pertolongan, ujar Bahtiar, warga Alue Nibong, Perelak, Kabupaten Aceh Timur, dikutip dari Kompas.com, Minggu 14 Desember 2025. Warga menilai penanganan bencana di Sumatera, khususnya Aceh, berjalan lamban. Hampir 3 pekan sejak banjir melanda, bantuan dinilai belum mencukupi. Bendera putih terlihat terbentang di Aceh Timur, bahkan memanjang di sepanjang jalur nasional Banda Aceh Medan hingga Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kondisi serba terbatas, warga terpaksa saling membantu dengan membangun dapur umum secara mandiri. Namun, stok bahan pangan terus menipis dan ancaman kelaparan mulai dirasakan. Mengenai pengibaran bendera putih ya, jadi menurut kami wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatera. Nah, dengan segala kerendahan hati kami minta maaf ya, bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya. Lebih dari 72.000 warga di Aceh Tengah dan Bener Meriah hingga kini masih terisolir akibat jalan dan jembatan rusak usai dilanda bencana. Sebanyak 36.045 jiwa terisolir di Bener Meriah dan 36.596 jiwa Aceh Tengah. Kepala Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, Ilham Abdi, mengatakan, sejauh ini ada 59 desa di 6 kecamatan terisolir dengan jumlah warga 36.045 jiwa. Desa terisolir berada di Kecamatan Pinturi Megayo, Gajah Putih, Mesidah, Syia Utama, Permata dan Timang Gajah. Di Timang Gajah ada 18 desa dengan jumlah 11.096 jiwa, Mesidah 15 desa dan Gajah Putih 10 desa, kata Ilham dalam keterangannya, Jumat 19 Desember 2025. Sementara pengungsi di sana 339 jiwa yang berada di 45 titik pengungsian. Pengungsi terbanyak berada di Kecamatan Pinturi Megayo 2.160 orang, Timang Gajah 1.696 warga, dan Permata 1.165 jiwa. Banjir dan longsor juga menyebabkan jembatan rusak di 165 lokasi, 81 titik jalan rusak, dan 821 rumah rusak. Saluran air bersih di sana juga terdampak di 34 titik. Di Aceh Tengah, saat ini ada 51 desa di 3 kecamatan yang belum dapat diakses lewat darat. Warga terisolir di sana disebut mencapai 36.596 jiwa.
Pengungsi 16.440 orang yang mengungsi di 66 titik pengungsian. Ada juga 587 warga non-Aceh Tengah yang mengungsi, kata Kadis Kominfo Aceh Tengah, Mustafa Kamal, saat dimintai konfirmasi terpisah. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.